langkah mereka bikin geger. Karena di saat banyak pemain muda keturunan Indonesia lagi berjuang di Eropa, mereka justru memilih pulang dan bergabung ke klub Liga Indonesia. Masih muda, punya potensi besar, dan bisa dibilang sedang berada di titik awal karir profesional. Tapi mereka berani ambil resiko besar. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah Liga Indonesia bisa jadi batu loncatan atau justru malah memperlambat karir mereka? Yuk kita bahas tuntas dalam daftar 5 pemain keturunan Indonesia yang gabung ke klub Liga Indonesia di usia muda, lengkap dengan cerita, tantangan, dan pro kontranya. Kita mulai dari yang paling hangat. Rafael Struwijk, penyerang muda Timnas Indonesia U23 dan senior, baru aja dikonfirmasi gabung Dewa United FC untuk musim Super League 2025-2026. Usianya baru 22 tahun, dan sebelumnya dia sempat main di Belanda bersama ADO Den Haag dan terakhir berstatus bebas transfer setelah bermain di Brisbane Roar, Australia. Langkah Struwijk langsung menyita perhatian publik karena dia masih muda, masih sangat bisa bersaing di Eropa, tapi justru memilih pindah ke Liga Indonesia. Lalu, plusnya apa? Pertama, kemungkinan dia langsung main reguler tanpa perlu bersaing ekstrim seperti di Eropa. Kedua, dia jadi sorotan penuh, bisa membangun brand personal di Indonesia. Ketiga, dia bakal lekat dengan timnas karena bisa beradaptasi dengan culture sepak bola Indonesia. Tapi, minusnya juga nggak kalah besar. Kompetisi Liga Indonesia secara kualitas dan intensitas jelas masih di bawah Eropa. Potensi perkembangan teknikal dan taktik mungkin tidak secepat jika ia tetap di Eropa. Risiko stuck di liga lokal jika tak punya jalur kembali ke luar negeri sangat besar. Yang jadi pertanyaan besar, apakah ini penurunan karir atau strategi cerdas? Nah, bisa jadi ini bukan akhir, tapi justru batu loncatan. Kalau Rafael bisa bersaing, tampil konsisten dan luar biasa di Dewa United, dia bisa dengan mudah dilirik lagi oleh klub luar, baik Asia Timur, Australia, bahkan balik lagi ke Eropa dengan status lebih matang. Dua, Jens Reven, gabung Bali United di usia 19 tahun. Lanjut ke pemain termuda dalam daftar ini, Jens Reven, striker Timnas Indonesia U23 yang gabung Bali United di usia baru 19 tahun. Sebelumnya dia main untuk FC Dordrecht U21 di Belanda dan punya potensi besar untuk menembus kasta profesional Belanda atau Eropa. Tapi dia justru memilih Indonesia sebagai tempat awal karir seniornya. Jens bukan cuma datang karena undangan timnas, tapi juga karena Bali United punya pelatih Johnny Johnson, ex-Eredivisie, dan 2 asisten dari Belanda. Jadi, Jens merasa ada rumah kedua yang familiar meski di belahan dunia berbeda. Plusnya apa? Jens bakal langsung jadi pemain utama atau minimal pemain rotasi yang aktif. Adaptasi budaya ke Indonesia juga akan lebih cepat. Dia bisa menyatu dengan supporter dan atmosfer sepak bola lokal. Secara emosional ini juga menguatkan ikatan dengan negara leluhur Indonesia. Tapi minusnya pun gak kecil. Pertama, di Eropa, Jens bisa menantang diri untuk melawan pemain-pemain top level. Sementara di Indonesia, tantangannya beda arah. Risiko cedera lebih besar di kompetisi yang secara fisik lebih keras dan tidak terlalu terstruktur. Kalau dia gagal bersinar di awal, bisa jadi sulit buat bangkit kembali ke liga-liga Eropa. Jadi, apakah Jens melakukan langkah berani? Yes. Apakah ini penurunan? Tidak juga. Langkah Jens bisa dilihat sebagai strategi unik. Dia melihat Indonesia sebagai tempat mendapat menit bermain yang nyata, bukan cuma jadi cadangan di Belanda. Dan jangan lupa kalau performanya luar biasa, banyak klub Asia atau Eropa yang siap memantau dari jauh. Kadang jalan pintas bukan berarti menyerah, tapi justru shortcut menuju puncak. Yang pertama adalah membuktikan diri bahwa dia bisa bersaing di klub barunya Bali United.
Menurutmu, apakah Jens Reven bisa? Tulis pendapat kamu ya. Tiga, Stefano Lillipali gabung Persija di usia 24 tahun. Sekarang kita bahas sang kreator lapangan tengah, Stefano Lillipali. Tahun 2014, saat masih 24 tahun, Vano memutuskan pindah dari Almere City dan FC Utrecht ke Persija Jakarta. Kedatangannya disambut penuh antusias, karena waktu itu pemain keturunan yang datang di usia produktif tuh masih jarang banget. Setelah semusim di Persija, dia sempat balik ke luar negeri, tapi akhirnya kembali ke Indonesia dan menjadi ikon Bali United. Bahkan bantu klub itu juara Liga 1. Kini, Vano tetap aktif dan kembali membela Dewa United, makin kompak bareng Rafael Struijk. Langkahnya waktu itu bisa dibilang riskan, tapi terbukti jadi keputusan yang tepat. Dia tumbuh, berkembang, dan membuktikan bahwa Liga Indonesia bisa jadi tempat berkarir serius. 4. Irfan Bahdim gabung Persema di usia 22 tahun. Siapa yang bisa lupa euforia AFF 2010? Salah satu pemicunya, ya, Irfan Bahdim. Datang ke Indonesia di usia 22 tahun, Bahdim langsung bergabung ke Persema Malang dan dalam sekejap jadi idola nasional. Waktu itu latar belakangnya dari Belanda, FC Utrecht, HFC Haarlem bikin dia terlihat seperti bintang luar negeri. Tapi justru semangat dan cintanya ke Indonesia yang membuat publik jatuh hati. Dia sempat main di Thailand, kembali ke Indonesia dan memperkuat berbagai klub, hingga jadi ikon pemain naturalisasi yang total untuk negeri. Meski sekarang belum punya klub, Bahdim adalah inspirasi utama para pemain muda dan supporter pada era terbaiknya. 5. Ezra Walian gabung PSM di usia 21 tahun. Terakhir, kita bahas striker alumni Ajax nih, Ezra Walian, yang gabung PSM Makassar di usia 21 tahun. Ezra punya latar belakang kuat, jebolan Jong Ajax, sempat bela Almere City, tapi memilih untuk berkarir di Indonesia saat masih sangat muda. Setelah PSM, dia gabung Persib, dan kini bermain untuk Persik Kediri. Ezra dikenal sebagai pemain yang punya gaya main kalem, tapi efisien, dan komitmennya ke timnas pun luar biasa. Dia adalah bukti bahwa main di Liga Indonesia sejak usia muda bisa jadi karir panjang, selama punya mental dan etos kerja yang kuat. Jadi Sobat Garuda, langkah mereka mungkin terlihat aneh bagi sebagian orang. Meninggalkan Eropa yang berkualitas tinggi ke Indonesia. Tapi justru di situ keberaniannya. Mereka memilih jalan tak biasa, jalan yang penuh risiko tapi juga penuh peluang. Dari Rafael Struijk hingga Jens Reven, mereka datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pionir generasi baru Garuda. Karena sepak bola bukan soal di mana kamu mulai, tapi bagaimana kamu berkembang dan siapa yang kamu perjuangkan.